Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai hasil pengumuman dan sosialisasi mengenai SPMB ya, atau Sistem Penerimaan Murid Baru khususnya di SMP Negeri 1 Gegesik. Sosialisasi ini sudah kami lakukan pada tanggal 27 Mei 2025, yaitu dengan mengundang para guru, perwakilan guru sekolah SD sekecamatan Gegesik dan kecamatan Kaliwedi ya. Nah, tetapi ini kami buatkan ulang bahan sosialisasinya untuk masyarakat umum karena memang informasi ini sifatnya umum ya, karena PPDB atau SPMB 2025 ini sama seperti pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya, itu dilaksanakan secara online. Yang pertama adalah mengenai penggunaan nama ya. Penggunaan nama yang tahun kemarin itu menggunakan namanya adalah PPDB, tetapi mulai tahun sekarang itu sudah menggunakan namanya SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, untuk tahun ajaran 2025-2026 ini SMP 1 Gegesik membuka peluang kuota sebanyak 352. Untuk persyaratan umumnya ya, persyaratan yang harus disiapkan oleh pendaftar ya, diantaranya ada form pendaftaran, kemudian fotokopi ijazah, kemudian fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, kartu NISN, KIP, KTP orang tua, SS ya, titik koordinat dengan menggunakan aplikasi koordinat atau Google Maps. Nah, untuk SMP 1 Gegesik kami menyarankan menggunakan Google Maps ya. Kemudian surat keterangan kelakuan baik, kemudian fotokopi rapot 5 semester, ini khusus untuk jalur prestasi. Kemudian sertifikat prestasi, ini juga khusus untuk jalur prestasi yang non akademik, dan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua yang bermaterai ya. Nah, untuk jalur pendaftarannya itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah domisili, yang kedua adalah prestasi, yang ketiga adalah afirmasi, dan yang keempat adalah mutasi. Untuk gelombangnya ada 2 tahap ya, atau 2 gelombang. Gelombang pertama itu dimulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 Juni, dan gelombang kedua itu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Juli. Kemudian untuk kegiatan di tahap 1 atau gelombang 1 ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilalui ya, dan ini juga sudah disampaikan secara umum. Yang pertama, di bulan April sampai dengan Mei ini adalah merupakan kegiatan pengumuman dan sosialisasi, dan hal ini sudah disampaikan dari sekolah kami kepada calon pendaftar yang akan masuk ke SMP 1 Gegesik. Yang kedua itu adalah pendaftaran dan verifikasi berkas, itu dimulai nanti pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juni. Kemudian di tanggal 30-nya itu kegiatan pengumuman. Jadi ketika sudah selesai, maka tanggal 30 itu nanti sudah langsung pengumuman tahap 1. Tanggal 1 dan tanggal 2-nya ini sudah langsung melakukan daftar ulang di tahap pertama untuk yang lolos ya. Nah, jika di antara siswa-siswi atau calon murid baru itu ada yang tidak lolos, maka bisa melanjutkan ke tahap 2 untuk melakukan pendaftaran di tahap 2. Karena pendaftaran di tahap 2 itu nyambung dimulai dari tanggal 3 ya, tanggal 3, 4, 5, kemudian 6 itu libur ya, tanggal merah, 7, 8 Juli itu merupakan pendaftaran dan verifikasi berkas. Untuk 9 Julinya ini sudah langsung pengumuman tahap 2, dan 10 sampai dengan 11 Juli ini sudah daftar ulang untuk yang ke tahap 2. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini mengenai waktu pelayanan pada saat nanti kegiatan SPMB itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang.
Untuk jam istirahatnya dari jam setengah 12 sampai dengan jam 1. Mohon sekiranya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk jalur pendaftaran yang di SPMB SMP 2025 khususnya ya, ini secara umum. Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi ini kuota persentasenya adalah 20%, terbagi atas jalur ketem ya, keluarga ekonomi tidak mampu itu 19%, kemudian disabilitas 1%. Yang kedua adalah prestasi. Untuk prestasi ini prestasi akademik, yaitu yang menggunakan nilai rapot sebesar 20%, dan non akademik atau kejuaraan itu adalah 10%. Kemudian untuk mutasi di sini dibedakan menjadi 2. Ada yang perpindahan tugas itu 2,5%, dan anak guru itu 2,5%. Dan yang keempat yaitu domisili. Untuk domisili ini sebesar kurang lebih 45%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, kalau kita masukkan ke dalam angka dengan penerimaan SMP 1 Gegesik sebesar 352 siswa, maka kurang lebihnya afirmasi untuk jalur ketem ya, atau keluarga ekonomi tidak mampu itu akan menerima 66 siswa. Disabilitas 4, kemudian dari jalur prestasinya untuk prestasi rapot itu 70 siswa, non akademik atau kejuaraan adalah 35, kemudian perpindahan tugas orang tua ada 9, dan anak guru ada 9, dan sisanya domisili adalah 159. Nah, kuota ini nanti akan terkunci di sistem ya, jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi sudah ditentukan dari pusatnya ya, atau dari kabupatennya. Nah, kemudian untuk persyaratannya, apa yang harus disiapkan? Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, yang pertama ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini untuk SMP 1 Gegesik bisa diambil di SMP 1 Gegesik, atau bisa melalui kontak person yang ada, yang kami sediakan. Nanti kami kirimkan file formulir pendaftarannya. Yang kedua adalah ijazah ya, ijazah SD-nya yang baru, atau kalau ijazahnya seumpamanya itu belum keluar karena masih proses dan lain-lain, itu bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Yang ketiga adalah validasi NISN. Yang keempat, fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, fotokopi KTP, KIP, PKH, DT Sen. Nah, ini karena ukuran ini kan kecil-kecil ya, ini bisa ditumpuk satu lembarkan menjadi satu lembar A4 ya, supaya tidak tercecer juga. Kemudian screenshot titik koordinat, kami menggunakan Google Maps, kemudian SPTJM bermaterai, dan surat keterangan kelakuan baik. Ini dikeluarkan oleh sekolah. Ini merupakan persyaratan umum yang harus ada ya, untuk semua jalur. Nah, kemudian ini kurang lebih gambaran form pendaftaran ya. Ini form pendaftarannya. Ini contoh ijazah SD yang baru, itu kurang lebih seperti ini. Kemudian validasi NISN. Validasi NISN itu adalah data yang langsung didapatkan dari alamat ini ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Itu silakan Bapak Ibu hubungi sekolah asal ya. Biasanya dari sekolah asal itu sudah menyediakan tim IT-nya untuk menyiapkan data tersebut ya. Jadi data NISN itu adalah data yang diperoleh dari nisn.data.kemdikbud.go.id. Kemudian akte kelahiran dan kartu keluarga, ini bukan hal yang asing lagi, karena ini adalah data utama dalam kependudukan kita di Indonesia. Kemudian KTP, KIP, kalau memang anak tersebut mempunyai KIP, silahkan boleh difotokopi nanti KIP-nya dan di
KKS juga ya, kartu keluarga sejahtera, ini juga silakan boleh. Ini contoh kalau misalnya disusun di kertas A4, nanti di fotokopi itu sudah dalam bentuk lembaran seperti ini. Bagi yang punya KIP atau tidak ada kartu KIP-nya, tetapi ya ketika dicek di online di pip.kemendikdasmen, ini alamat yang baru ya, pip.kemendikdasmen.go.id, dan ternyata terdata, itu nggak apa-apa, silakan print dari data ini kemudian disertakan ke kami. Kalau memang ada dan valid datanya, maka akan diterima sebagai pendaftar dari jalur KIP. Seperti itu. Kemudian screenshot titik koordinat. Nah, untuk screenshot titik koordinat itu menggunakan Google Maps ya. Alamatnya www.google.com/maps ya. Nah, ketika kita sudah menentukan titik rumahnya, contoh ya, ini hanya contoh saja, maka yang nanti Bapak Ibu tulis itu adalah yang berupa ini nih, yang negatif 6 titik sama 108 titik ya. Jadi jangan yang menggunakan derajat-derajat seperti ini nih. Jangan menggunakan yang derajat-derajat ini. Tapi gunakan yang negatif 6 titik 64, contoh ya, misalnya ini negatif 6 titik 64 14 8 12 koma 108 titik 405 6422. Nah, ini contohnya nih, ini contoh titik koordinat titik yang kita contohkan ini ya. Ini asal aja ini, asal ngeklik titiknya seperti itu. Jadi nanti yang digunakan adalah yang diawali dengan negatif 6 dan bagian selanjutnya adalah yang 108. Kemudian SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keterangan kelakuan baik ya. SPTJM ini yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sebagai wali murid, orang tua siswa, menyatakan bahwa data yang diberikan ini adalah sesuai dengan aslinya, bukan data asal-asalan ya, atau data manipulasi. Nanti ditandatangani oleh orang tua, kemudian diberi materai, tanda tangan, ini juga dikumpulkan seperti itu. Nah, untuk prestasi akademik dan non-akademik ya. Untuk akademik, yang pertama nanti siapkan fotokopi rapot 5 semester. Nah, fotokopi rapot ini dimulai dari kelas 4 semester 1 dan 2, kemudian kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Setelah fotokopi rapot ada namanya surat keterangan nilai dan ranking yang menunjukkan bahwa siswa tersebut misalnya mendapatkan ranking berapa di kelas tersebut dari jumlah siswanya berapa ya. Ini untuk fotokopi jalur akademik atau jalur nilai rapot. Untuk non akademik atau kejuaraan, yang pertama adalah fotokopi dan asli sertifikat ya, fotokopi untuk dikumpulkan berkasnya, dan sertifikat aslinya ini nanti untuk ditunjukkan ya. Nanti ditunjukkan kepada panitia di sekolah tujuan untuk dicocokkan bahwa memang sertifikat itu sesuai ya dengan peruntukannya. Yang kedua adalah SPTJM dari kepala sekolah atau lembaga penyelenggaranya. Kemudian untuk afirmasi ada dua, yaitu KETM ya dan penyandang disabilitas. Untuk keluarga ekonomi tidak mampu, data utamanya ada 3. Yang pertama adalah akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu KIP. Kalau tidak ada KIP bisa menggunakan KKS atau data dari dinas sosial ini ya. Untuk penyandang disabilitas yang dibutuhkan adalah surat keterangan dokter atau dari dokter spesialis, baik itu dari puskesmas ataupun dari rumah sakit ya, yang menunjukkan bahwa calon murid tersebut memang salah satu penyandang disabilitas. Ada beragam macam ya penyandang disabilitas,
nanti di situ akan berbunyi penyandang disabilitasnya sebagai penyandang disabilitas apa ya, apakah misalnya autis atau yang lainnya. Kemudian untuk jalur mutasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perpindahan tugas orang tua, yang kedua adalah anak guru. Untuk perpindahan tugas dibutuhkan SK pindah domisilinya sama surat penugasan instansi. Jadi dari atas ini itu ada keluar surat yang menunjukkan bahwa misalnya tadinya bekerja di Bandung, kemudian dipindah posisikan sekarang misalnya di Cirebon dekat dengan misalnya SMP 1 Gegesik. Nah, itu harus ada surat penugasannya. Untuk perpindahan tugas ini bukan hanya untuk ASN, tetapi bisa juga untuk non-ASN. Pegawai swasta juga boleh memanfaatkan jalur perpindahan tugas ini. Kemudian anak guru yang harus disiapkan yang pertama adalah SK pertama untuk menentukan mulai mengajar itu dari tahun berapa ya. Kemudian SKBM sebagai guru. Jadi karena yang bersangkutan itu sebagai guru, maka pasti akan ada surat keterangan pembagian tugasnya ya. Misalnya mengajar di kelas A sebanyak sekian jam, kemudian sebagai wali kelas atau sebagai apa di sekolah tersebut. Dan yang ketiga itu sertifikat pendidik. Ini opsional. Kalau memang ada serdiknya silahkan disertakan. Kalaupun belum ada nggak masalah. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana kalau gurunya itu bukan dari sekolah negeri tapi dari sekolah swasta. Apakah boleh mendaftarkan? Jawabannya adalah boleh ya. Untuk anak guru ini tidak memandang anak pegawai negeri ataupun anak guru swasta ya. Kalau misalnya dari swasta, misalnya dari yayasan, berarti SK-nya SK yayasan ya, itu boleh, silakan. Kemudian untuk jalur domisili. Nah, ini sesuatu hal yang berbeda dan baru ya. Karena biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya bukan jalur domisili, tapi namanya adalah jalur zonasi. Bedanya apa dengan jalur zonasi? Ada bedanya ya. Bedanya yang pertama untuk jalur domisili, untuk calon murid baru yang akan mendaftar menggunakan jalur domisili, yang pertama sekali, dan ini harus menjadi perhatian penting sekali ya, pastikan kartu keluarganya itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran ya. Jadi pastikan yang akan mendaftar ke jalur domisili, kakaknya itu diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran itu dimulai. Nah, bagaimana kalau misalnya baru bulan kemarin kakaknya itu keluar ya, apakah tidak bisa mendaftar di jalur domisili? Bisa, tetapi nanti peringkatannya di posisinya itu paling bawah ya. Karena yang paling prioritas pertama adalah kakak yang minimal 1 tahun sebelum pendaftaran itu dibuka. Nah, setelah ini dilihat ada parameter yang harus dipahami juga. Yang pertama adalah desa tempat di mana sekolah tujuan. Nah, untuk SMP Negeri 1 Gegesik ini adanya di Desa Gegesik Lor ya. Maka yang menjadi prioritas pertama dalam perhitungan itu adalah yang mempunyai kartu keluarga di Desa Gegesik Lor ya. Sekali lagi, ini bukan keinginan kami dari sekolah, ini ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon ya. Dan kabupaten juga dari atasnya juga seperti itu. Ya. Oke, yang pertama kami ulangi kembali. Desa tempat di mana sekolah tujuan. Nah, parameter yang pertama itu artinya karena SMP 1 Gegesik berada di Desa Gegesik Lor, maka prioritas pertama adalah yang mempunyai kartu keluarga Desa Gegesik Lor. Nah, yang jadi masalah Desa Gegesik Lor itu kan ada 2 wilayah. Yang pertama yang dekat dengan sekolah di sini,
Yang kedua agak jauh di sini nih, nyebrang jembatan ya. Nah, walaupun letaknya jauh, tetapi kalau masih masuk dalam wilayah Desa Gegesik Lor itu menjadi prioritas pertama. Jadi itu masih tetap jadi prioritas pertama. Jadi misalnya nih, untuk domisili membutuhkan 100 orang. Nah, 50 orangnya itu dari Gegesik Lor. Ya, maka Gegesik Lor itu akan masuk semua. Karena menjadi prioritas pertama. Ada di sini misalnya di depan sekolah itu kan bukan Desa Gegesik Lor, tetapi Gegesik Wetan. Ya, walaupun rumahnya di depan SMP 1 Gegesik, tapi masuknya itu misalnya masuk ke Desa Gegesik Wetan, itu menjadi prioritas yang kedua. Tetap menghabiskan dulu yang kakaknya adalah Desa Gegesik Lor, setelahnya baru yang kedua ini nih, yaitu yang mempunyai kartu keluarga dalam Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi baru mulai akan dihitung yang mempunyai kakak atau kartu keluarga dalam Kabupaten Cirebon. Dihabiskan ya, misalnya dari Gegesik Wetan, Gegesik Kidul, terus semua seperti itu. Nah, kalau ternyata kuotanya masih ada, baru nanti melangkah ke parameter ketiga, yaitu yang mempunyai kartu keluarga di luar Kabupaten Cirebon. Seperti itu. Ya. Nah, ada juga timbul pertanyaan, Pak, Ibu, maaf, anak saya itu sekolah di Gegesik dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Tapi kakaknya atau kartu keluarganya masih ngikut dengan orang tua yang ada di Tangerang atau Bekasi. Nah, walaupun si anak sekolahnya di Gegesik, yang digunakan sekali lagi kami sampaikan kartu keluarga, artinya hitam di atas putihnya. Karena hitam di atas putihnya kartu keluarganya ini masih di misalnya Tangerang atau Bekasi, maka yang bersangkutan itu dianggap sebagai dari luar kabupaten. Seperti itu. Beda misalnya kelas 1 dan kelas 2, kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD-nya di luar kota, di Papua, ya. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD-nya di Papua. Tapi dia kartu keluarganya masih misalnya Gegesik Lor, maka dia akan masuk parameter pertama. Jadi bukan berasal dari mana sekolah SD-nya berasal, tapi dari mana domisili kartu keluarga itu berasal. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai akses web publiknya. Untuk akses web publiknya itu bisa Bapak Ibu akses melalui alamat spmb.smp.disdik.cirebon.kab.go.id. Ya, silakan buka alamat ini, nanti akan membuka informasi ya mengenai jalur-jalur dan lain-lain seperti itu. Ini kita sampaikan secara umum terlebih dahulu. Nah, selain berkas yang fotokopi disiapkan untuk nanti dikumpulkan pada saat verifikasi, Bapak Ibu juga harus menyiapkan berkas untuk di-scan ya. Di-scan ini ya bisa juga dengan cara difoto kalau memang tidak menggunakan atau tidak memiliki alat scan-nya. Ya. Tapi pastikan hasilnya itu bagus. Apa saja yang di-scan? Ya, semua berkas yang ada atau yang dibutuhkan itu silakan Bapak Ibu scan semuanya. Ya, seperti ini. Oke, itu saja informasi awal mengenai PPDB atau SPMB SMP Negeri 1 Gegesik, dan ini juga sama dengan SMP yang ada di Kabupaten Cirebon, hanya kami buatkan bahan sosialisasinya yang lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.